SPD. Yang saya hormati seluruh peserta diklat online pada hari ketiga. Bapak Ibu guru hebat ya. Hari ini Jumat tanggal 15 Mei 2020. Kita akan menerima paparan materi tentang dulu tentang biodata beliau. Nama Karyat Heryana, SPD MPD. Beliau lahir di Subang pada tanggal 13 Agustus 1981. Kemudian alamatnya di Perum Selaras, klaster nomor 3, Jalan Raya Cikoneng, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Kepada Pak Yadi, bisa dibantu ditampilkan Pak biodatanya. Ya, kemudian pendidikan S1, beliau lulusan dari Pendidikan Fisika FMIPA Universitas Pendidikan Indonesia. Lulus tahun 2004. Kemudian beliau juga melanjutkan S2 di Pascasarjana UPI, Prodi Pendidikan IPA Konsentrasi Fisika, lulus tahun 2012. Riwayat pekerjaan, Bapak Ibu bisa melihat tayangan ya. Beliau mulai menjadi guru pada tahun 2002 sampai 2004 di MA Miftahul Huda Subang. Kemudian tahun 2004-2005 di SMP 2 Cipunagara Subang. Kemudian 2005 sampai 2008 di SMPN 1 Tambak Dahan Subang. 2008 sampai 2012 SMPN 2 Tambak Dahan Subang. Kemudian tahun 2012 sampai 2013 di SMPN 1 Cimaraga Ciamis. Kemudian tahun 2013 sampai 2018 beliau bertugas di SMP 2 Cipaku Ciamis. Nah, itu sebagai guru. Dilanjut pada tahun 2018 sampai sekarang beliau menjadi pengawas IPA di Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Riwayat tugas tambahan, beliau ini sebagai relawan, menjadi narasumber, mentor di berbagai organisasi, ya termasuk di program organisasi penggerak Kemdikbud, kemudian menjadi PLH Kepala Sekolah di SMPN 2 Cipaku tahun 2018, menjadi Wakasek Kurikulum SMP 2 Cipaku 2014 sampai 2018, kemudian menjadi penulis soal nasional di Puspendik Kemendikbud, menjadi instruktur nasional guru IPA tahun 2016-2017, kemudian menjadi mentor program PKB Guru IPA Daring Kombinasi tahun 2016. Pengalaman organisasi beliau sebagai pengurus PGRI, juga sebagai pengurus MGMP IPA. Seminar dan pelatihan banyak sekali yang beliau ikuti. Bisa Bapak Ibu lihat di layar. Naik terus Pak. Workshop penulisan buku bahan ajar bagi dosen, kemudian pelatihan supervisi pembelajaran IPA, pelatihan tugas kepengawasan, pelatihan revolusi mental, kemudian workshop dan simulasi pembelajaran IPA, diklat online, guru kreatif abad 21, dan berbagai workshop. Banyak sekali, Bapak Ibu bisa lihat di layar. Kemudian beliau juga sudah berhasil membuat karya buku. Buku yang pertama berjudul Obat Galau PKB dan UKG. Kemudian buku yang kedua, Inovasi Pembelajaran Abad 21. Beliau juga aktif menulis artikel di media pendidikan, yaitu Media Ganesha Ciamis,
Di antara judul artikel yang pernah ditulis beliau adalah merestrukturasi tujuan pembelajaran IPA, kemudian PGRI di zaman now, ijazah atau pengalaman, bagaimana seorang guru berpikir, kurikulum 2013 antara harapan dan kekhawatiran, kemudian UN online siapkah? Beliau aktif sekali sebagai guru dan pengawas literat mungkin ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai saja pemaparan materi tadi dengan judul pembelajaran online menggunakan aplikasi Edmodo. Kepada Bapak narasumber, Bapak Karyat Heriana, SPD MPD, waktu dan tempat disediakan. Silakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mohon maaf, ini Bapak Ibu bisa mendengar suara saya? Nah? Bisa, bagus Pak. Bisa. Baik, yang saya hormati Sekretaris Pak Rahmat Upaya serta para pengurus dan panitia di kegiatan pelatihan online ini, Bu Lina, Mbak Yadi serta Pak Saiful yang saya hormati. Tak lupa yang saya hormati dan saya banggakan para peserta diklat online IPA yang saya hormati dan saya banggakan. Kalau saya lihat di datanya bahkan bukan hanya dari Ciamis ya, Bu ya? Ya, dari luar sebagian. Ada juga yang dari luar ya. Saya ucapkan selamat bergabung bersama kami. Mudah-mudahan di bulan dan hari dan bulan yang penuh berkah ini, kegiatan kita itu akan berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Karena berniat kita untuk mencari ilmu begitu. Karena barang siapa yang mencari ilmu maka Allah membukakan jalannya menuju ke surga. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, sepertinya tidak perlu perkenalan nama, sudah jelas tadi oleh Ibu moderator. Merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi saya bisa bergabung di hari ini bersama Bapak dan Ibu hebat di acara diklat online. Saya diberikan materi oleh panitia untuk menyampaikan tentang pembelajaran online. Terlebih dahulu ingin saya sampaikan bahwa pada hari ini saya hanya akan memandu, kita bersharing lah, bukan tepatnya bukan lebih tidak disebut sebagai narasumber gitu ya, kita sama-sama sharing. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi dengan aplikasi ini. Saya juga yakin Bapak Ibu sudah sering menggunakan aplikasi ini dalam sehari-hari. Ketika saya diberikan judul pembelajaran online, saya pilih aplikasi Edmodo ini agar bisa menjawab tantangan yang ada begitu. Baik, Bapak dan Ibu, bisa ditampilkan ini slide-nya Pak ya? Siap. Nah, ketika sudah ada ya. Nah, ketika kita mendengar pembelajaran online hari ini, saya kira berbeda dengan ketika tahun 2016. Ketika tahun 2016 kita mungkin masih ingat ketika zaman PKB dulu, di sana kita dibagi guru ke dalam 3 diklat, masih ingat betul. Yang pertama moda tatap muka, kemudian daring kombinasi, kemudian ada lagi daring murni. Ketiga moda itu dibagi berdasarkan nilai UKG yang diperoleh guru. Pada waktu itu pembelajaran daring dirasa sangat mewah, istimewa begitu. Karena harus diikuti oleh guru-guru yang mendapatkan nilai UKG-nya tinggi. Tetapi hari ini dengan kejadian wabah pandemi COVID-19,
saya kira pembelajaran online bukanlah sesuatu yang istimewa lagi, tapi merupakan sebuah kebutuhan, sebuah kebiasaan yang harus kita laksanakan. Oleh karenanya, saya kira ini persepsi ini harus penting ditanamkan sejak awal, sehingga ketika kita tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang istimewa, maka pembelajaran online itu mau tidak mau mesti kita laksanakan. Jadi persepsi ini penting saya kira dari awal. Baik Bapak dan Ibu, saya ingin sebelum kita masuk ke pembelajaran online, saya ingin menyampaikan filosofi dulu, latar belakang. Kalau dalam penelitian, Bapak Ibu mungkin dulu pernah nulis skripsi, Pak, kenapa penting latar belakang ini? Yang tadi Pak Yadi, yang berita. Baik, nah, sebab dengan mengetahui latar belakang atau filosofis, maka ketika kita melakukan sesuatu, maka arahnya jelas. Gitu. Baik, di berita online ini hanya sebagian kecil saja yang kita baca. Mungkin Bapak Ibu yang pernah baca berita online, di Republika tertulis di sini tantangan guru di era digital. Kemudian saya baca juga di pikiranrakyat.com misalnya dikatakan bahwa proses pembelajaran daring di tengah antisipasi penyebaran virus corona dinilai belum maksimal. Ini berita dari Pikiran Rakyat. Kemudian dari media lain, salah satu organisasi mengatakan bahwa mereka mengakui bahwa guru masih gagap jalani belajar daring. Nah, ini adalah persepsi dari media, dari masyarakat. Oleh karena itu, tidak perlu dijawab dengan argumen, dengan berdebat, tetapi harus kita jawab dengan tindakan nyata, dengan melalui apa? Melalui kita melaksanakan pembelajaran daring begitu. Baik. Next Pak Yadi. Benar, Pak. Ya. Nah, ketentuan tentang belajar rumah sudah jelas melalui surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Ada 4 poin yang kita dapatkan. Yang pertama yaitu melalui pembelajaran daring, pengalaman belajar bermakna tanpa terbebani pencapaian kurikulum. Artinya ketika kita mengajar daring, 1 KD itu tidak mesti diajarkan semua materi seperti halnya kalau kita pertemuan tatap muka langsung. Tetapi dalam 1 KD Bapak Ibu pilih materi esensi. Jadi pemilihan bagaimana materi esensi itu sudah saya yakin sudah Bapak Ibu sudah paham betul bagaimana memilih materi yang esensi dalam 1 KD. Nah, itulah yang diajarkan. Jadi tidak mesti semua harus disampaikan di pembelajaran online itu. Baik. Yang kedua, ketentuannya ini yang harus kita jadikan dasar bahwa harus difokuskan juga pada pendidikan kecakapan hidup khususnya mengenai pandemi COVID-19. Jadi kita sisipkan materi-materi tentang pengetahuan tentang virus COVID-19 ini. Kemudian yang ketiga, nah ini yang menjadi dasar kita, yang terutama adalah bahwa pembelajaran dari rumah dapat bervariasi antar siswa, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses fasilitas belajar di rumah. Nah, melihat poin ketiga ini, maka sejalan dengan tips mengajar dari Pak Mendikbud bahwa kita harus membagi siswa dalam berbagai kelompok. Ketika tetap Bapak Ibu mengajar di kelas, dibagi-bagi kelompok berdasarkan kelas, misalkan Bapak Ibu mengajar kelas 7, 7A, misalkan sampai kepada 7F, maka di pembelajaran online ini, di kegiatan siswa belajar di rumah ini, siswa dibagi berdasarkan kelompok, berdasarkan fasilitas belajarnya. Ya, yang saya temui ketika saya supervisi online kemarin di binaan saya, itu umumnya membagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah siswa yang menggunakan aplikasi, kemudian yang kedua siswa menggunakan grup WA, yang ketiga dengan cara pembelajaran langsung, karena mereka tidak memiliki fasilitas belajar di rumahnya. Nah, di Ciamis sendiri itu menggunakan teknik home visit. Jadi sekitar 3,5% siswa di Ciamis itu menggunakan pembelajaran home visit, mengingat tidak memiliki fasilitas belajar yang memadai untuk pembelajaran online ini. Baik, kemudian saya juga tampilkan, mungkin Bapak Ibu sudah
lihat di media atau di grup WhatsApp dan lain-lain, itu ada 12 kendala yang dihadapi oleh guru dan orang tua dalam belajar di rumah. Nah, ini kita berangkat dari sini. Saya memilih Edmodo sebagai media pembelajaran itu berangkat dari 12 kendala ini. Yang pertama, kendalanya adalah kurang memadainya jaringan internet dan kuota. Kemudian yang kedua, sulit mengamati perkembangan siswa. Ini berdasarkan survei dari Kemdikbud dan KPAI ini tahun 2020 kemarin. Yang ketiga, banyak siswa merasa kesulitan melaksanakan pembelajaran dari rumah. Yang keempat, guru sulit berkomunikasi dengan orang tua atau siswa. Yang kelima, guru belum mampu mengoptimalkan media digital. Nah, ini harus digarisbawahi Bapak Ibu. Yang nomor 4 dan nomor 5. Yang nomor 4 itu guru sulit berkomunikasi dengan orang tua siswa. Maka kita harus cari aplikasi yang mengakomodir ini, nomor 4. Baik yang nomor 5, tadi sudah saya sebutkan, guru belum mampu mengoptimalkan media digital. Nomor 6, guru kurang konsentrasi dalam mengajar. Saya kurang tahu persis ini konsentrasi dalam hal mengajarnya mungkin. Yang nomor 7, guru sulit memberikan penilaian. Nah, ini dengan aplikasi ini berarti kita harus cari aplikasi yang nilainya otomatis begitu. Kemudian nomor 8, guru sulit berkoordinasi dengan guru lain atau kelas sekolah, yang hampir mirip dengan nomor 4. Nah, ini harus dipecahkan juga dengan aplikasi. Kemudian nomor 9, siswa kurang disiplin. Nomor 10, guru masih mengejar ketercapaian kurikulum tadi, di mana semua diajarkan begitu, tidak esensi materi utama dalam satu KD. Kemudian nomor 11, guru lebih menekankan pada sebatas pemberian tugas. Nah, ini umumnya yang terjadi ini nomor 11. Kebanyakan menggunakan Google Form, di mana jangankan ada interaksi antara siswa dengan guru, bahkan antara siswa dengan siswa dengan guru pun tidak ada interaksi. Tidak bisa guru siswa bertanya kepada guru atau dengan temannya. Ini yang terjadi seperti itu. Guru lebih menekankan pada pembatasan pemberian tugas tanpa adanya sesi tanya jawab. Nah, ini harus dipecahkan di aplikasi. Kemudian nomor 12, guru belum mempraktikkan kegiatan pembelajaran bermakna. Inilah 12 kendala yang dihadapi oleh guru dan orang tua dalam belajar. Nah, di antara 12 ini kita harus fokus kepada apa yang bisa kita lakukan sebagai guru. Ya, jadi jangan sampai fokus kita terbagi kepada sesuatu yang bukan menjadi tupoksi kita. Ini sering banyak terjadi ini. Jadi kita sibuk menyalahkan pihak lain, dengan sendirinya fokus kita akan terbengkalai begitu. Karena apa? Karena atensi orang itu sulit dibagi, Pak, Bu. Jadi yang namanya perhatian orang, perhatian manusia secara alamiah itu sulit dibagi. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ada seorang anak yang menelan jarum pentol ya. Jadi ketika sambil dangdan dia menggigit jarum pentol, biasa ibu-ibu gitu ya, anak-anak begitu. Kemudian ada yang berteriak memanggil namanya, dengan spontannya dia perhatiannya fokus kepada yang memanggil namanya, otomatis perhatian terhadap jarum pentolnya dia lupa menjawab panggilan itu, akhirnya jarumnya masuk ke sini. Itulah menandakan bahwa perhatian manusia itu sulit dibagi. Oleh karenanya, dari 12 kendala ini, marilah kita belajar untuk fokus kepada apa yang menjadi tupoksi kita. Di sekolah juga sama. Jadi kita harus fokus kepada menjadi tupoksi kita. Jangan sampai kita banyak, kalau bahasa sepak bola itu offset, ikut tupoksi kepala sekolah, ikut tupoksi guru lain begitu. Akhirnya tupoksi kita akan terbengkalai, saya yakin seperti itu. Baik, di antara 12 ini kalau saya garis bawahi, kira-kira yang mana ini yang menjadi tupoksi guru? Misalkan 10 yang tidak terkendala internet, nah maka 10 itulah yang kita ajarkan dengan aplikasi. Tidak pasti semua seperti itu. Tidak pasti semua siswa harus belajar dengan pembelajaran online, tidak mesti. Jadi kita fokus kepada, saya pikir nomor 4, nomor 5, kalau nomor 6 saya kurang tahu persis, kurang konsentrasinya, mungkin THR belum cair atau bagaimana ya ini. yang jelas saya pikir nomor 4, 5, kemudian nomor 7 ya, 8, kemudian nomor 11 dan nomor 12 ya, seperti itu. Jadi
marilah kita fokus bagaimana memecahkan kendala yang dihadapi itu. Ketika kita menggunakan aplikasi, maka dengan sendirinya kendala yang dihadapi itu sudah terselesaikan. Saya kira demikian. Baik, next Pak Yadi. Nah, terkait dengan kendala tadi, saya cari literatur, saya dapatkan ada sekitar 21 sebetulnya, tetapi karena yang satu ada yang sama, jadi sekitar 20 aplikasi. Bapak Ibu bisa bedah ini, bisa pilih nanti. Jadi tidak bisa kita bahas satu persatu di sini. Hanya saya ibarat kita masuk ke rumah, saya bawa kuncinya, saya buka kuncinya, saya buka pintunya, lalu Bapak Ibu masuk, silakan di dalam rumah itu Bapak Ibu ada yang nonton TV, mungkin ya ada yang ngoprek HP dan lain-lain. Ini juga sama, saya berikan kuncinya, saya sampaikan aplikasinya, mungkin Bapak Ibu bisa mempelajari lebih lanjut di rumah yang satu-satu ini. Nah, dari gambar ini ada 4 kategori sebetulnya. Ada kategori yang penilaian, kemudian yang paling bawah itu adalah tentang ada hubungan antara siswa dengan orang tua, dengan pihak-pihak lain. Di sini yang connect with student and parents itu. Kemudian juga quizzes dan tes itu di 4 kategori itu. Kemudian yang atas itu planning your lesson, merencanakan pembelajaran, dan yang berikutnya karena atas itu adalah siswa kreatif ya. Nah, dalam hal ini untuk menjawab tantangan tadi, saya cenderung untuk menggunakan aplikasi yang bisa menjawab tadi penilaian, kemudian udah hubungan dengan orang tua siswa, juga bisa menggunakan kuis atau tes ujian. Jadi itulah latar belakang mengapa ketika diberikan materi oleh panitia memberikan tentang pembelajaran online, maka saya mohon izin untuk menyampaikan tentang Edmodo begitu. Itulah latar belakangnya. Baik, Pak Yadi, lanjut. Ya, lanjut Pak Yadi. Next. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, aplikasi Edmodo itu, Pak Yadi, next Pak Yadi, lanjut PowerPoint. Merupakan aplikasi yang berbasis media sosial, tapi dengan fitur untuk pembelajaran. Jadi, kenapa saya tertarik untuk menyampaikan tentang Edmodo ini? Edmodo itu adalah pembelajaran yang seperti media sosial, bahkan tampilannya itu mirip Facebook, Bapak Ibu. Jadi hanya fiturnya untuk pembelajaran sehingga siswa lebih menarik, dan bahkan juga bagi guru, bahkan bagi kepala sekolah. Saya kira hampir semua siswa memiliki akun Facebook, apalagi SMP kan, SMP kelas 9, 7, 8, saya kira sudah memiliki, hampir semua memiliki Facebook, tertarik. Demikian juga dengan gurunya juga pasti memiliki akun Facebook. Atau ada Bapak Ibu yang belum memiliki Facebook? Hampir semua guru, bahkan kepala sekolah juga sama. Kita sama-sama senang selfie begitu ya. Nah, di Edmodo ini selfie-nya berupa materi. Jadi Bapak Ibu bisa kita posting materi misalkan tentang kapal laut, gambar kapal laut begitu ya, diposting ke siswa. Lalu kemudian kita tanyakan mengapa kapal laut tidak tenggelam. Nah, itu postingannya. Maka siswa bisa, pembelajaran seperti itu. Siswa bisa berkomentar, bahkan saling saling menjawab begitu, saling berkomentar. Disitulah pembelajarannya. Dan orang tua dan kepala sekolah bisa melihat di situ apa yang dikerjakan siswa, apa yang dikerjakan oleh guru, seperti itu. Pak Eri, bisa ditampilkan PowerPoint-nya agar peserta bisa melihatnya. Ada? Baik, belum berhasil Pak ya. Jadi oleh karena itu, ini boleh dicatat bahwa diskusi kita hari ini, yang pertama ada 4 saya catat di situ. Yang pertama tentang bagaimana mengenal Edmodo, apa itu Edmodo dan lain-lain, tadi sudah sampaikan sekilas. Kemudian yang kedua, bagaimana membuat akun guru. Ini juga tidak terlalu lama karena saya yakin Bapak Ibu sudah pernah membuat akun Facebook. Jadi hampir sama, tidak terlalu lama ini. Kemudian yang ketiga itu membuat akun siswa, dan yang keempat ini yang pokok adalah mengelola pembelajaran.
mengelolanya di dalam akun guru. Jadi bukan di akun siswa. Di akun guru lah kita kelola pembelajaran. Ada 5 yang kita kelola, ada 5 langkah. Yang pertama membuat kelas. Misalkan Bapak Ibu ngajar 2 jenjang, bukan 2 jenjang, maaf, 2 kelas, kelas 7 dengan kelas 9, maka kelas 7 yang A, B, C, D itu satu kelas kan, misalkan itu mangga kreativitas Bapak dan Ibu. Kemudian kelas 8 juga A, B, C, D, maka kita buat 2 kelas, misalkan kelas 7 dan kelas 8 misalkan. Itu membuat kelas. Yang kedua, menambahkan siswa. Menambahkan siswa itu bisa dengan manual diketik dimasukkan satu persatu, juga bisa membuat siswa diberikan suatu kode kelas tertentu sehingga siswa bisa masuk ke kode itu ke kelas kita dengan otomatis, maka dia siswa masuk ke kelas kita dengan cara memberikan kode kelas kepada siswa setelah tentu saja siswa membuat akun. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga di mengelola pembelajaran itu adalah pesan sambutan atau bahan ajar. Jadi bisa pakai sambutan, bisa juga pakai untuk pembelajarannya di situ. Kita memberikan suatu bahan ajar, lalu siswa tanya jawab di situ, lalu kita juga bisa memberikan penguatan di situ di bahan ajar. Itu langkah yang ketiga. Nah, inilah yang membedakan dengan media pembelajaran yang lain. Jadi di dalam Edmodo itu ada interaksi di situ, antara interaksi di mana jangankan siswa dengan guru, siswa dengan siswa juga ada interaksi, kemudian juga dipantau oleh kepala sekolah atau orang tua juga bisa melihat bagaimana anaknya berinteraksi di dalam pembelajaran online ini. Saya kira berbeda dengan kalau di grup WA, kemudian juga pakai Google Drive, itu hanya satu arah, bahkan kalau di grup WA itu saya lihat antar materi itu sering bertumpukan begitu ya. Jadi materi yang awal misalkan hari Senin, Selasa, Rabu, hari Jumat, ketika kita buka mau hari Senin lagi sudah harus naik ke atas yang cukup melelahkan. Tapi dengan Edmodo kita bisa melihat riwayat itu dengan sangat mudah. Kemudian yang keempat adalah bagaimana mengelola pembelajaran itu dengan memberikan tugas. Tugas kita berikan kepada siswa. Ini tugasnya bisa ada batas waktunya, sama seperti halnya tugas manual, Bapak Ibu. Jadi ketika kita memberikan tugas di aplikasi Edmodo ini, kapan paling akhirnya. Jadi dengan begitu ketika waktu sudah melampaui limit, maka siswa sudah tidak bisa lagi mengirimkan tugasnya. Kemudian yang terakhir di dalam mengelola pembelajaran itu adalah kuis, atau kalau bahasa kita itu adalah ulangan harian begitu. Jadi ulangan harian bisa kita setting dari awal. Nah, ini diberikan juga sama batas waktunya dalam waktu tanggal dan jamnya, sehingga siswa bisa mengerjakan soal harian itu tepat pada waktu yang kita inginkan. Kemudian nilai juga langsung otomatis muncul skornya. Ini yang paling memudahkan dibandingkan dengan kita melakukan ulangan secara manual begitu. Nah, sekilas tentang karakter aplikasi ini ternyata bisa juga digunakan dalam sehari-hari ketika Bapak Ibu sudah masuk nanti tatap muka. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengajar, sudah mudah-mudahan kita doa bersama-sama wabah ini cepat berakhir dan kita kembali ke aktivitas normal. Ketika kita mengajar tatap muka pun aplikasi ini masih bisa dipakai. Jadi ketika kita memberikan tugas, maka sudah tidak lagi buka halaman sekian LKS misalkan, tetapi buka aplikasi Edmodo, siswa mengerjakan, bahkan di kelas pun bisa. Ada beberapa sekolah mungkin terutama di tingkat SMA sudah boleh membawa Android, saya kira sudah pembelajaran sudah bisa menggunakan aplikasi ini, termasuk dalam hal ulangan. Jadi ketika ulangan kita tidak perlu memeriksa lagi, tinggal meminta siswa membuka aplikasinya, siswa melakukan ulangan, lalu kemudian siswa mengerjakan dan kita tinggal lihat skornya begitu. Baik Bapak dan Ibu, itu 4 hal yang akan kita diskusikan hari ini, dan saya pikir ini tidak terlalu lama karena mudah aplikasinya, sama dengan aplikasi Facebook. Yang pertama kita mengejak materi kepada aplikasi Edmodo. Edmodo itu adalah layanan online yang memudahkan guru untuk berkomunikasi dengan siswa dan orang tua. Dengan menggunakan aplikasi ini, guru dapat membagikan konten di kegiatan awal itu. Jadi kalau biasanya di Facebook kita membagikan
selfie, foto, kemudian kita bagikan hal-hal lainnya, maka di aplikasi Edmodo ini yang kita bagikan kepada siswa itu adalah konten, teks, bisa juga video, PR, dan tugas kepada murid secara online. Jadi murid membuka aplikasinya, membaca status kita gitu ya. Kalau di Facebook statusnya kata-kata dengan foto, kalau di sini pelajaran begitu. Lalu kemudian berkomentar di situ interaksinya. Aplikasi ini digunakan bisa di dalam kelas ataupun di luar kelas. Maksud di luar kelas itu yang online itu. Aplikasi ini dirancang dengan fokus kepada guru karena siswa dan orang tua hanya bisa login untuk melihat undangan dari guru. Jadi ketika kita memberikan undangan kepada orang tua login, kemudian mereka bisa memantaunya. Nah, kelebihan Edmodo itu yang saya tangkap itu dua. Yang pertama, dia tampilannya menarik seperti Facebook. Jadi tidak seperti ada aplikasi yang lain itu walaupun fiturnya itu lebih lengkap, tetapi tampilannya datar-datar saja. Kalau Edmodo itu tampilannya sama seperti Facebook, sama menariknya. Kemudian yang kedua, menurut saya kelebihan Edmodo itu adalah fiturnya cukup lengkap. Jadi cukup lengkap untuk sebuah pembelajaran online gitu. Sudah menjawabnya. Baik. Bagaimana cara bergabung dengan Edmodo? Nah, ini sebetulnya lebih enak belajarnya kalau ketika sambil membuka Chrome gitu ya, sambil membuka internet. Tetapi paling tidak saya memberikan gambaran lewat slide ya. Walaupun kurang hidup di slide itu. Ini peserta bisa melihat slide-nya, Pak Yadi? Halo? Halo Pak Karyat, Pak Yadi, ada Japri ini katanya mati lampu di daerah Panawangan. Jadi, oh gitu. Ya, hostnya tidak bisa menampilkan PPT. Slide-nya. Oh ya, baik. Baik. Idealnya saya menampilkannya idealnya berupa langsung praktek di internet, tetapi dengan pembelajaran online tidak bisa ditampilkan. Saya membuat slide untuk membantu Bapak dan Ibu memahami gitu ya, tetapi slide pun tidak bisa ditampilkan begitu. Jadi agak kesulitan nih. Pak, maaf, minta izin saya share di grup PA-nya bisa Pak? Oh boleh, ini supaya masing-masing bisa membuka. Ya, atau ganti-ganti ini host sebentar nggak? Di partisipan hostnya bisa nggak? Mana Pak M Saipul kumaha ngalihkeun host eta manawi kumaha? Sekarang. Bu Meli, halo. Ibu Meli Patpawati. Gimana? Ini kalau tidak ditampilkan pun tidak terlalu hidup. Kalau tidak ditampilkan agak bingung nih masalahnya aplikasi. Jadi Manawi ganti host lama nggak Pak? Manawi boleh ini anu gaduh PPT-na di share di chat grup chat Manawi supados tiasa download. Saya coba ya. Ya. Pak Rahmat sudah di share sama saya di grup PPT-nya sudah di share. Di grup peserta. Iya, di grup peserta sudah baik. Di share. Di grup PA. Ya, di grup PA di grup PA peserta sudah saya share tadi. Baik. Tapi nggak bisa ditampilkan di ini aja gitu ya? Baik. Dilanjut aja ini. Lanjut Pak. Mohon izin. Dari pemateri juga bisa ditampilkan? Ya, kebetulan saya pakai HP ini. Oh. Iya, kebetulan. Saya pakai HP ini. Tadi ada kendala laptopnya jadi saya pakai HP. Iya. Baik. Kalau ganti host terlalu lama ya? Sambil berjalan aja. Bisa Pak. Sambil diusahakan. Pakai HP juga bisa. Di situ ada sharing. Enggak.
PowerPoint-nya di laptop ini nggak belum dimasukkan ke HP. Ya. Oh. Dari HP. Sambil berjalan ini Atau dari kita panitia coba. kirim lagi ke Pak Taryat. Wah, mati. Kalau ganti host lama Pak ya? Abdi kirang paham nih gentos host. Kadahna Pak Yadi ti payun satu acan op ngalihkeun heula kita. Oh. Oh jadi harus ganti ruang dulu ya, harus ganti ruang ya. Teu, Oke, Baik. mohon. Sambil berjalan Pak Manawi. Baik, lanjut aja ya. Oh, Baik. Kita lanjut ini. Ada kendala teknis ini, kebetulan mati lampu di hostnya. Baik, Bapak dan Ibu, cara bergabung dengan Edmodo, kalau di laptop seperti biasa, saya yakin sudah sangat terampil Bapak dan Ibu. Buka di www.edmodo.com atau kalau di HP itu langsung ke Play Store, Edmodo, maka langsung keluar tampilan. Nah, agak susah saya kalau. Nah, tampilannya tampilan seperti saya agak susah terus terang Pak Rahmat kalau nggak ini. Ini sedang berusaha juga, sedang mencoba. Ya. Cari-cari. Sedang membuka. Ya. Sebab materi yang disampaikannya tentang aplikasi, jadi bukan kalau tentang pedagogis bisa di secara ini. Tah mangga atas ku Pak Rahmat aya nama hostna. Pak Rahmat ditampilkan. Nah, Aya teh acan. Ya. Mohon sok mangga. Ya, iya nuju open PowerPoint. PowerPoint ini yang tadi ya, yang dari Pak Yadi tadi bisa. Masih terkendala. Kedap. Mohon sa PowerPoint nama atau si di-download dari grup atau tinggal sharing screen-na nembe teh aya seratan filenya kitu. Manawi aya teh aya. Tampil tuh Pak. Aya. Aya. Ya, sudah ada Pak. Ya. Coba cek yang halaman kedua Pak Rahmat. Halaman kedua coba. Iya, halaman kedua. Ya. Sekarang itu halaman ke slide ke ini. Ke 11 coba. Ini. Cara bergabung. Nah, ini. Baik, ya. Baik, kita lanjutkan ini. Nah, cara bergabung dengan Edmodo, makanya tadi saya sampaikan kalau tidak ada PowerPoint agak kesulitan. Itu yang pertama adalah seperti tadi kalau di laptop langsung ke edmodo.com, tetapi kalau di HP itu pakai Play Store langsung didapatkan aplikasi Edmodo. Kemudian setelah kita masuk ke Edmodo maka akan tampil gambar, enggak, next Pak Rahmat. Berikutnya. Nah, ini akan tampil seperti ini. Ini hampir sama dengan Facebook saya pikir. Jadi Bapak Ibu juga bisa mempelajarinya, dari pelajari lagi, di sini bisa diklik bagaimana Edmodo penggunaannya dan lain-lainnya. Ini walaupun bahasa Inggris, tapi zaman sekarang ada Google Translate, saya pikir lebih mempermudah kita. Kemudian juga ada blog, dukungan, dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu buka, pelajari lebih dalam. Seperti tadi saya sampaikan, saya sudah buka pin kuncinya, pintu rumah. Bapak Ibu di dalam silakan. Kemudian yang saya ingin fokus ke sebagian kanan atas, itu ada dua pilihan, ada masuk dan ada mendaftar. Maka terlebih dahulu karena kita baru pertama kali,
kali, coba sebelum masuk ya, klik berikutnya Pak Rahmat. Nah, seperti ini. Berikutnya Pak Rahmat, nah nanti ini. Setelah kita masuk klik mendaftar, maka akan tampil tampilan Edmo seperti yang ada di slide. Kita sudah masuk ke materi yang kedua ini, yaitu membuat akun guru. Di situ ada 3 pilihan, Bapak Ibu. Ada teacher akun, yang kedua student, siswa, yang ketiga inilah bisa kepala sekolah dan orang tua. Jadi bisa orang tua, kepala sekolah itu membuat akunnya masing-masing. Jadi, nah, baik karena kita baru pertama kali, kita coba untuk klik nanti di membuat akun guru dulu, karena kita belum punya akun ceritanya. Misalkan kita klik akun guru, maka akan tampil seperti berikutnya Pak Rahmat. Nah, seperti ini berikutnya. Maka bisa dengan cara 3, dengan cara Google. Saya juga kurang jelas ini, kebetulan pakai HP, pakai Google, kemudian juga bisa pakai alamat email. Pakai email seperti Facebook sama, kita bikin. Misalkan saya sudah nyoba tadi semalam membuat alamat email, kemudian kata sandinya juga seperti biasa. Setelah kita isi, maka akan tampil berikutnya Pak Rahmat. Next. Nah ini. Setelah saya buat, jadi saya sebagai guru akan tampil seperti yang Bapak Ibu lihat di slide. Nah, untuk profil, foto, kemudian pendidikan, alamat, dan seterusnya, silakan Bapak Ibu isi itu sama seperti Facebook biasa, kreativitas kita masing-masing. Hanya saya tidak fokus ke situ, kemudian kita fokus ke langkah-langkah dalam mengelola akun Edmodo ini. Yang pertama buat kelas, tadi kan di depan sudah saya sampaikan, itu bagaimana cara membuat kelas, ya kita klik membuat kelas, lalu akan muncul berikutnya Pak Ahmad. Nah, mari kita buat kelas yang pertama. Di situ ada nama kelas, kemudian mata pelajaran kita kebetulan ini IPA ya, atau sains di sana itu karena. Kemudian ada pilih jenjang. Kita pilih jenjang SMP ya, kita masukkan, lalu setelah masukkan tinggal kita klik berikutnya. Setelah klik berikutnya, maka akan muncul berikutnya Pak Rahmat. Nah, akan muncul atur kelas. Atur kelas itu Bapak Ibu pilih warna sesuai kesukaan, bisa merah, oranye, dan sampai kepada kuning. Saya pilih yang merah. Klik merah, lalu klik buat kelas. Ya, lalu akan tampil seperti tampilan berikut Pak Rahmat. Enggak? Next Pak Rahmat. Nah, selamat datang di kelas. Saya pikir saya tulis kelasnya kelas A. Karena kebetulan saya tidak punya kelas, tidak mengajar. Jadi saya buat misalkan kelas A. Nah, setelah kelas kita membuat kelas, maka kita bisa masukkan siswa, bisa dengan cara manual dimasukkan atau kita undang siswa dengan menggunakan kode kelas, bisa seperti itu. Misalkan saya tampilkan yang membuat kelas diketik, misalkan Pak Rahmat, lanjutkan. Berikutnya, klik tambahkan siswa, maka akan muncul fitur seperti ini, tambah siswa ke kelas A. Ada nama depan, nama belakang, dan surel. Itu bisa dikosongkan juga, tetapi bisa diisi fungsinya untuk menyampaikan surat kalau ada hal-hal yang penting. Jadi ternyata di sana di negara asalnya aplikasi Edmodo ini surat kepada orang tua itu tidak seperti di kita sekarang, masih menggunakan diketik, di print, fotokopi, tanda tangan, cap basah, lalu kemudian dibagikan ke siswa. Ternyata mereka sudah menggunakan surat elektronik. Nah, ini tidak diisi pun tidak ada apa untuk yang jika kepada siswanya. Baik, berikutnya Pak Rahmat. Setelah next Pak Rahmat berikutnya. Nah, setelah membuat kelas, maka kita sudah bisa, setelah mengundang, nanti akan hubungan dengan membuat akun siswa nanti di depan, kita sudah bisa memberikan pembelajaran di sini. Kalau di Facebook itu update status, kalau di aplikasi Edmodo itu adalah update pelajaran, begitu. Itu saja membedakannya.
Jadi kita bisa update pelajaran di situ, bisa klik di sini diisi di apa namanya? Di komentar begitu. Lalu berikutnya Pak Rahmat. Nah, ini ada seperti tadi disampaikan di awal, ada 5 langkah. Yang pertama buat kelas, ini mengingatkan saja supaya tidak bingung ini, karena kita belajar aplikasi melalui PowerPoint. Ya. Buat kelas, kemudian tambahkan siswa, kemudian kirim sambutan atau pelajaran, kemudian juga membuat tugas, dan terakhir membuat kuis. Kita sudah ada di langkah keberapa tadi? Langkah kedua sudah selesai, kita tambahkan siswa, tinggal kita membuat kata sambutan atau pelajaran di situ. Ya, jadi ini mestinya langsung praktek, lebih lebih cepat untuk menyerapnya Bapak dan Ibu, tetapi dengan kondisi harus PowerPoint, tapi paling tidak bisa memberikan gambaran. Lanjut Pak Rahmat. Nah, sekarang membuat akun siswa. Tadi guru sudah selesai, baru ke langkah kedua. Nanti dilanjutkan di materi terakhir, yaitu mengelola pembelajaran. Jadi agak loncat sedikit. Tadi setelah akun selesai, langkah kita selesai sampai langkah kedua, membuat menambahkan siswa ke dalam kelas. Nah, langkah ketiga, 4, 5-nya nanti di dalam mengelola pembelajaran begitu. Baik, kita ke bagaimana cara membuat akun siswa. Ini sebetulnya pekerjaan siswa yang membuat, tetapi karena kita guru, tentu kita juga harus menguasai bagaimana cara membuat akun siswa begitu. Sehingga apa? Sehingga ketika ada siswa yang bertanya, kita bisa menjelaskan. Baik. Sama halnya dengan tadi cara membuat akun guru, Bapak Ibu masuk ke dalam aplikasi Edmodo, atau kalau di laptop juga sama, masuk ke akun Edmodo, lalu sama halnya dengan tadi, klik mendaftar. Ya, berikutnya Pak Rahmat. Next. Nah, maka akan tampil 3 ini. Sama dengan tadi ketika buka akun, klik. Setelah ada tampilan ini, seperti biasa, sampaikan ke siswa, klik yang siswa, student. Kemudian, berikutnya Pak Rahmat akan tampil. Nah, ini. Setelah klik untuk membuat akun siswa, maka akan muncul tampilan seperti yang Bapak Ibu saksikan di layar. Bapak Ibu tinggal masukkan, nanti siswa, bukan Bapak Ibu ya, siswa memasukkan nama depan dan nama belakang. Kalau nama belakangnya nggak ada, bisa pakai aja begitu. Lalu kemudian yang kedua, kolom kedua ada kode kelas yang dari guru. Maka guru misalkan tadi membuat 2 kelas, awas jangan tertukar. Misalkan Bapak Ibu tadi membuat kelas 7 dengan kelas 8, maka kelas yang 7 kodenya berikan ke yang kelas 7, kelas 8 juga berikan ke yang kelas 8. Mereka biar masukkan kode kelas itu. Baik. Setelah itu, lalu kemudian masukkan surat email siswa. Ini tidak wajib, bisa tanpa, bagi mereka yang tidak memiliki pun dikosongkan. Ini akan aplikasi tidak akan terganggu begitu. Tapi disarankan ketika kalau siswa memiliki akun, maka boleh dimasukkan surat elektroniknya atau emailnya, bisa dimasukkan. Lalu kita klik buat akun Anda, Lalu berikutnya Pak Rahmat. Nah, inilah tampilan di dalam akun siswa Bapak Ibu. Jadi ini belum, kebetulan saya kasih nama Zaidan, saya belum pakai foto. Nanti kreativitas siswa silakan, mau pakai foto, pakai profil dan lain-lain itu silakan. Yang paling tidak yang ingin saya sampaikan adalah ketika siswa masuk ke dalam akun siswa, maka seperti ini tampilannya. Kelas saya, kelasnya misalkan kelas A tadi. Karena kodenya yang masukkan kelas A yang tadi sudah saya buat di akun guru begitu. Nah, siswa pun sama dengan kita, dia bisa update status. Juga bisa mencari teman di kelas yang lain. Sama halnya seperti Facebook. Facebook siswa bisa berteman dengan yang dari Amerika, dari manapun bisa. Tetapi kelasnya tetap ibarat di Facebook itu adalah grup. Bapak Ibu mungkin, saya akan punya Facebook, di Facebook itu banyak grup, ada grup misalkan kalau yang bisnis itu grup jual beli Tasikmalaya, kemudian ada juga grup dakwah, grup dan lain-lain. Ada grup di situ yang pembicaranya hanya di seputar grup saja. Tetapi bisa juga di-sharekan ke
temannya itu. Jadi siswa di aplikasi Edmodo itu bisa berteman dengan siapapun di dunia ini yang memiliki aplikasi Edmodo itu. Jadi dia bisa secara pribadi mencari teman yang lain begitu. Tetapi tetap untuk pembelajarannya ada di dalam kelas A. Baik. Next, Pak Rahmat. Nah, materi terakhir jadi pembelajaran ini adalah mengelola penugasan dan interaksi pembelajaran. Ya, ini ada di akun guru. Tadi kita lanjutkan yang langkah ke berapa tadi? Ketiga. Di langkah ketiga, setelah tadi membuat melengkapi data, kemudian menambahkan siswa, kemudian berikutnya adalah mengelola penugasan. Adanya di akun guru, sama halnya seperti biasa masuk ke dalam aplikasi Edmodo, kemudian klik. Nah, kalau tadi mendaftar, maka kalau sudah punya akun, masuknya ke masuk begitu, ya. Kliknya klik masuk, lalu akan tampil seperti ini. Berikutnya Pak Rahmat. Silakan. Next Pak Rahmat. Nah, ini akan tampil seperti yang ada di layar. Jadi akan ada situ aplikasi Edmodo, fotonya bisa Bapak Ibu ganti juga sama, kebetulan saya sudah ganti tadi malam. Nah, untuk mengelola pembelajaran, klik kelasnya. Di sini saya buat 2 kelas sebagai contoh saja sampel. Ada kelas A kecil. Tadi yang di atas itu prakteknya kelas A besar, ya. Saya bikin untuk perbandingan, Bapak Ibu bisa membuat 2 kelas. Kalau kelas 7 dan kelas 8 tadi 2 jenjang, 2 kelas misalkan. Klik kelasnya, misalkan kelas A. Kita ingin mengelola pembelajaran di kelas A. Klik kelas A, lalu berikutnya Pak Rahmat, next. Nah, ini muncul kelas A. Kita akan membuat status berupa bahan pembelajaran gitu ya. Maka di kelas A ini kita klik di ujung kanan sebelah sini, ada nanti Bapak Ibu temukan kalau Bapak Ibu mencoba membuat di situ ada titik 3, klik di situ, lalu tampilkannya. Berikutnya Pak Rahmat akan. Nah, ini mengingatkan dulu nih sebelum ke tampil yang tadi, mengingatkan langkah kita ada berapa tadi, ada 5 ya. Yang pertama buat kelas, tambahkan siswa, kirim sambutan, ini yang akan kita lakukan sekarang, atau materi. Yang ketiga buat sebuah penugasan, yang terakhir adalah buat kuis atau ulangan ya. Nah, yang akan kita lakukan kerjakan sekarang adalah, karena tadi sudah buat kelas sudah, tambahkan siswa sudah, yang akan kita kerjakan adalah membuat sambutan atau materi. Baik, berikutnya Pak Rahmat. Nah, ini kalau di Facebook itu adalah update status ya. Jadi kebetulan saya ambil contoh semalam buat itu, perhatikan gambar berikut. Nah, ini status kita. Siswa diminta untuk memperhatikan gambar. Saya juga membuat gambar di situ. Lalu setelah ambil gambar, sama seperti di medsos, kalau mau update status pakai gambar itu ambil foto kan ya, ambil sama, lalu kita klik post, lalu maka akan tampil seperti berikut Pak Rahmat. Nah ini saya ambil foto. Perhatikan gambar berikut, gerak apa yang terjadi pada sepeda? Itu pertanyaannya. Ini contoh yang kurang baik ya. Jadi Bapak Ibu kalau buat nanti bisa ditambahkan sepedanya dengan asumsi goesannya tetap dan tidak direm ya. Tapi kalau untuk anak SMP paham lah. Jadi gerak apa yang terjadi siswa di antara titik A, ini model pembelajaran apa ini? GLB, dan kalau di SMP itu kelas, kalau nggak salah kelas 7 ya, kelas 7 tentang gerak lurus. Maka siswa diminta pendapatnya, ini status kita, siswa diminta pendapatnya gerak yang dialami oleh sepeda dari titik A ke titik B, dari titik B ke titik C, lalu dari titik C ke titik D. Apa jenis gerakannya? Nah, maka siswa akan berkomentar ini. Kelas kita misalkan dari berapa, karena sekelas nggak mesti 20, bisa saja lebih kan,
karena disatukan tadi kelas 7A sampai 7F misalkan, maka siswa bisa berkomentar, berkomunikasi dan seterusnya ya. Titik A misalkan ke B itu GLBB dipercepat, kemudian dari titik B ke titik C itu GLB gerak lurus beraturan, kemudian dari titik C ke titik D karena naik, ini naiknya juga gambarnya kurang bagus ini, nanti kalau Bapak Ibu bisa buat yang lebih bagus karena nanjaknya terlalu curam nih. Kalau pesepeda asam walki atau apalagi menuju saum begini ya. Titik C ke D itu kira-kira GLBB diperlambat. Maka siswa berkomentar di situ. Kita biarkan dulu sebelum komentarnya. Kita tidak perlu langsung di awal memberikan jawaban. Langsung jawaban sudah jadi, bukan. Silakan siswa berkomentar dulu, silakan. Kita perhatikan. Nanti di akhir siswa diberikan sebuah penguatan gitu ya. Sehingga siswa bisa memahami, dan ini materinya tidak akan bertumpuk. Tidak seperti halnya di grup WA antara materi hari Senin misalkan dengan hari Jumat itu bertumpuk ke bawah gitu ya. Kalau kita ingin mau mencari materi dulu, kita naik ke atas, scroll dan lain-lain. Kalau ini tidak. Jadi materinya tidak bertumpuk. Jadi seperti di Facebook begitu. Tinggal kita lihat di profil kita maka akan muncul semua. Baik, berikutnya ini pembelajarannya ini jadi ada interaksi. Saya kira bisa menjawab apa yang jadi survei di awal tadi. Tidak ada interaksi antara siswa dengan guru misalkan. Kalau ini ada interaksi, jangankan siswa dengan guru, sesama siswa pun ada interaksi di kolom komentar. Baik, next Pak Rahmat. Kita lihat di berikutnya. Nah, di situ ada siswa bisa suka, persis sama dengan Facebook, bisa komentar, juga bisa bagikan. Ini kan khusus di kelas A. Sama halnya kalau Bapak Ibu di Facebook ikut grup misalkan Guru Nusantara misalkan, ambil contoh. Maka apa yang menjadi status di grup itu bisa kita sharekan kepada teman kita, begitu ya. Ini juga sama, yang ada di kelas A oleh siswa bisa di-sharekan ke teman dia di media Edmodo ini. Jadi bisa cukup suka atau juga bisa dia berkomentar. Nah, orang tua pun di akun orang tuanya bisa melihat nanti siswa saya berkomentar apa begitu. Baik, sampai sini saya kira sudah jelas lah, karena ini hampir sama dengan Facebook, hanya beda fungsi saja begitu. Baik, berikutnya Pak Rahmat, tadi pembelajaran sudah, kita menginjak ke materi yang keempat, itu tentang tugas. Jadi di sama halnya ketika klik kelas dulu, di klik kelas misalkan kelas A, lalu di ujung kanan itu ada 3 titik, klik 3 titik itu, maka kita kliknya tugas. Ini adalah langkah keempat dari 5 langkah dalam pengelolaan pembelajaran. Nama tugasnya bebas, silakan Bapak Ibu misalkan tugas KD1 atau tugas bab 1 bebas, terserah. Terus kemudian juga pakai pangkat bahasa pengantar atau soalnya. Bapak Ibu juga bisa sisipkan gambar, bisa juga video, bisa juga tautan dari internet misalkan. Jadi soalnya karena sekarang harus penalaran, misalkan siswa Bapak dan Ibu mau diberikan tugas yang siswa memerlukan penalaran. Siswa harus baca artikel dulu dari artikel di sebuah situs di internet. Maka tinggal kita sisipkan, di situ ada tautannya. Jadi nanti siswa buka asal on dengan internet tentu saja, karena Edmodo pun membutuhkan internet. Ketika klik tautan itu, maka siswa akan membuka artikel yang kita maksud itu. Membaca dulu, lalu setelah membaca selesai, masuk ke pertanyaan sehingga siswa bisa menjawab pertanyaannya. Seperti ini misalkan, perhatikan gambar berikut. Ini saya contoh yang mudah-mudah saja. Dan gambar saya berikutnya Pak Rahmat, gambar kopi yang dituangkan. Maka apakah kalor itu, pertanyaan begitu, apakah kalor di kopi itu menerima kalor atau melepaskan kalor? Jelaskan, nah, begitu. Ini hanya contoh, Bapak Ibu tentu bisa kembangkan berikutnya. Nah, baik, sudah itu selesai. Berikutnya Pak Rahmat, nanti akan muncul, nah berbeda dengan komentar, dengan status tadi, dengan memberikan materi ajar, di tugas itu ada, kita bisa menamakan misalkan kelas X, misalkan kelasnya kelas apa, ya, di tugas itu. Juga kita bisa mengatur waktunya, jadi nggak bisa sembarangan dibebaskan siswa, tugas kapanpun boleh ngumpulkan, tetapi siswa dibatasi, kita batasi waktunya. Di situ ada kalender, klik di tengah-tengah ada
select itu waktu ya, kita klik, misalkan kita batasi waktunya mau kapan dikumpulkannya begitu ya. Kapan dikumpulkannya, maksimalnya kapan, sehingga ketika waktunya sudah habis, bukan waktunya habis, waktu tidak mungkin habis, waktunya sudah mencapai apa yang kita bataskan, maka siswa tidak bisa mengirim jawaban lagi. Baik, kita klik coba waktunya, misalkan berikutnya Pak Rahmat. Nah, akan muncul kalender. Nah, ini akan muncul kalender, maka kita tentukan tanggal berapa batas maksimal waktu yang kita inginkan. Misalkan 1 minggu, misalkan, maka klik tanggal itu. Nah, ini cocok untuk Bapak Ibu kalau kita membuat tugas terstruktur dan tugas tidak terstruktur. Jadi tidak tertulis lagi, sudah ini apa namanya? Sudah mulai meninggalkan dunia kertas mengertas ini rupanya. Baik, setelah kita tentukan waktu, maka berikutnya Pak Rahmat. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu sudah tugas 1 sudah berhasil di upload begitu ya. Sudah berhasil di upload. Pengunjungnya masih kosong karena masih 0, tidak ada karena ini hanya contoh saya buatkan. Baik, berikutnya. Nah, ini langkah kita dalam mengelola sudah keempat dari 5 langkah. Jadi sudah 4 langkah dari 5 langkah, tinggal 1 lagi yang terakhir, yaitu bagaimana ulangan, atau dalam bahasa di sini adalah kuis, mungkin karena di Amerika mungkin namanya kuis. Kalau di kita namanya ulangan harian. Kalau kuis konotasi kita adalah kepada hadiah begitu ya. Jadi baik, kita coba membuat yang terakhir sama seperti halnya tadi. Klik Bapak Ibu, ada yang di sini ada tanda di sebelah, ada nama saya di situ, kemudian ada kelas A ya, di sebelah kanan ada titik 3, di situ klik, situ muncul pilihan, tinggal kita klik tugas membuat kuis yang terakhir. Ini contoh akun yang kurang baik, Bapak Ibu jangan ditiru karena penulisan hurufnya harusnya menggunakan huruf kapital, huruf awalnya, karena ini sudah malam mungkin membuatnya ya, menjelang sahur. Jadi Bapak Ibu klik, maka akan tampil berikutnya Pak Rahmat. Nah, ini mengingatkan berikutnya Pak Rahmat. Nah, ini sudah 4 langkah, sudah kita hijau itu sudah kita kerjakan, tinggal 1 lagi membuat kuis. Tinggal kita klik membuat kuisnya, lalu akan muncul. Nah, berikutnya Pak Rahmat, buat kuis. Nah, berbeda dengan tugas, membuat kuis soalnya bisa kita pilih. Jadi bisa sama dengan Google Form, Bapak Ibu kalau menggunakan Google Form itu ada pilihan, bisa jawaban singkat, bisa pilihan ganda, ya kan, dan seterusnya. Maka kita pilih sesuai dengan yang ingin kita ujikan ke siswa. Bisa menggunakan pilihan ganda, juga bisa menggunakan isian singkat. Saya kebetulan memberikan contoh yang mudah, karena contoh terus mudah, Bapak Ibu, yang isian singkat. Berikutnya Pak Rahmat. Nah, saya buat contoh yang jawaban singkat. Sebentar Pak ya, memotong sebentar. Halo, Bapak. Ya, mangga Bu. Bapak narasumber. Ya, mangga. Gimana Bu? Saya mengikat 55.3, berarti tersisa waktu 7 menit saja Pak. Baik. Ya. Iya. Baik, kemudian apakah nanti bisa ada sesi tanya jawab? Ya. Ada beberapa chat pertanyaan dari peserta. Ya, boleh, mangga Bu. 7 menit ya, baik. Masih ada mau dilanjutkan dulu, ya silakan. Lanjut ya, baik. Terima kasih Bu. Saya pilih contohnya misalkan jawaban singkat, ya, seperti yang tertera di slide, ada jawaban singkat di situ. Jelaskan mengapa kapal tidak tenggelam. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu. Bapak Ibu tentu buat soal yang baik. Di situ ada penilaian, ada poinnya. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan poin agar nanti skornya bisa keluar di aplikasi begitu. Kita tinggal salin. Baik, setelah klik poin, saya contoh 1, lalu berikutnya akan tampil Pak Rahmat, next. Nah, berhasil ditugaskan, diulangankan begitu ya maksudnya. Kalau bahasa kita ini bahasa penerjemahan itu Bapak Ibu. Jadi sudah berhasil ditugaskan, maka berikutnya
Nah, ini kebetulan belum ada siswa yang mengerjakan, dan saya pun punya siswa satu, contoh saja Bapak Ibu, nilai pun belum ada skornya. Jadi kalau Bapak Ibu siswanya nanti mengerjakan soal yang tadi sudah ditugaskan, yang diulangankan, maka skornya akan muncul di sini. Tuh, gitu. Nah, berikutnya Pak Rahmat terakhir. Nah, selain materi belajar di akun Edmodo juga sebagai tambahan untuk menarik bagi siswa, juga bagi kita guru, itu adalah ada beberapa permainan di bawah itu. Permainan atau game lah, seperti itu, seperti halnya game, tetapi terkait dengan pendidikan. Jadi ada unsur-unsur pendidikannya begitu, tidak hanya mengutamakan game. Saya kira demikian Bapak dan Ibu yang hebat, yang saya hormati, yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada waktu bisa tanya jawab, bisa sharing juga. Jawaban tidak hanya dari saya, bisa dari Bapak dan Ibu, mungkin banyak yang sudah terampil menggunakan. Sekali lagi saya mohon maaf, terlepas dari kesalahan teknis tadi, yang bisa saya sampaikan demikian. Saya hanya membuka kuncinya, maka silakan Bapak Ibu untuk mengeksplor di dalamnya seperti itu. Demikian Bu, kembalikan ke Ibu moderator. Baik Pak, terima kasih kepada Bapak narasumber. Akan saya sampaikan ini beberapa pertanyaan, waktu 5 menit lagi. Apakah siswa bisa melihat pekerjaan siswa lain dalam satu kelas? Pekerjaan siswa Bu ya? Ya. Ditampung dulu atau gimana Bu? Ada berapa pertanyaan? Bisa langsung dijawab. Ada beberapa. Ada lagi, misalkan ini, apakah bisa mengatur pengerjaan soal dalam kurun waktu tertentu untuk tujuan ulangan harian, misalnya, atau barangkali ada opsi khusus untuk tes? Kemudian, apakah nilai bisa dilihat oleh seluruh siswa? Mungkin itu beberapa pertanyaan dari peserta, Pak. Baik. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan Bu ya. Kalau saya tidak salah tangkap nih, yang pertama adalah apakah siswa bisa melihat pekerjaan siswa lain dalam satu kelas, begitu ya? Kemudian yang kedua, yang saya tangkap tadi agak kurang jelas, nomor 2 itu, apakah kita bisa mengatur waktu untuk ulangan, begitu ya? Iya. Kemudian yang pertanyaan ketiga, apakah bisa juga sama ini ya? Apakah bisa siswa melihat nilainya, begitu ya? Iya, baik. Bisa melihat nilai untuk seluruh siswa gitu. Baik. Nomor 1, apakah bisa mengatur pekerjaan lain? Kalau pekerjaannya yang di pembelajaran, di proses pembelajaran, itu justru bisa, justru harus. Jadi siswa harus melihat jawaban siswa yang lain ketika di proses pembelajaran. Kalau di bahasa saya itu update statusnya itu di pembelajaran. Jadi siswa ketika kita berikan materi, maka siswa menjawab, siswa yang lain melihat, interaksi, berkomentar, saling berkomentar, lalu kita memberikan penguatan. Tetapi ketika tugas pekerjaannya adalah pekerjaan rumah dan pekerjaannya apalagi ulangan, maka siswa satu dengan yang lain tidak bisa melihat pekerjaannya, karena masing-masing punya akun, masing-masing mengerjakan, masuk ke akun guru. Masing-masing akun guru. Istilahnya kalau di Facebook itu mungkin japri ya, jadi bisa dikatakan japri. Jadi inbox seperti itu. Jadi siswa kalau tugas dan kuis itu siswa lain tidak bisa melihat. Tetapi kalau di pertanyaan yang pembelajaran justru bisa melihat dan bisa saling berkomentar begitu. Itu Bu ya. Saya kira mudah-mudahan bisa tertangkap. Kemudian yang kedua, apakah bisa mengatur waktunya? Justru harus, kalau ulangan harian misalkan atau lagi tugas, itu harus diatur waktunya agar siswa tidak melampaui batas waktu yang kita tetapkan. Jadi misalkan tugas terstruktur, tugas dulu ini, misalnya ada tugas, ada kuis ya. Misalkan tugas itu kita selesaikan tugas mandiri tidak terstruktur misalkan 1 minggu, maka batas waktu akhirnya di situ ada tanggal, ada waktu, kita tentukan dari awal, setelah tugas itu waktu terlampaui, maka siswa sudah tidak bisa lagi mengirim jawaban. Demikian nomor 2, begitu ya Bu ya. Kemudian yang terakhir,
apakah nilai bisa dilihat oleh siswa lain? Nah, ini sebisa mungkin kalaupun bukan aplikasi Bu ya, ini sebisa mungkin siswa yang lain jangan melihat nilai siswa yang temannya. Karena ini di aplikasi sangat dilindungi, apalagi termasuk Bapak Ibu jika mengajar, jika ulangan, nilai temannya itu jangan diberitahukan kepada yang lainnya. Jadi kebiasaan menurut saya kurang bagus kalau guru ada membacakan nilai. Tentu ada sisi positifnya, tapi sisi negatifnya banyak Bapak Ibu. Bahkan saya punya pengalaman buruk. Bukan saya, ada seorang guru yang dua pengalaman ini kejadian nyata ini. Yang pertama mengumumkan nilai siswa dibacakan, yang kedua membagikan nilai siswa tapi dibuka ininya jawabannya. Ini manual saja, manual, tidak ke aplikasi. Aplikasi jelas tidak bisa dilihatkan begitu ya. Siswa itu karena nilainya kurang bagus, siswa itu malu merasa dipermalukan oleh guru, lalu mengambil jawaban itu diremas lalu dibanting ke gurunya. Ini kejadian nyata ini. Oleh karenanya, maka sebaiknya kita tidak mengumumkan. Memang ada sisi positifnya untuk semangat, tetapi sisi negatifnya ada, dan ini yang kita hindari, Pak. Jadi ada masuk ke dalam nanti siswa merasa dipermalukan oleh guru begitu. Jadi, dan ini kisah nyata, kejadian betul. Jawabannya diremas lalu dilempar, dan terjadilah setelah itu kan tentu juga guru juga emosi dan seterusnya, emosi dengan emosi ya begitu, seperti itu. Jadi nilai bagikan kepada siswa yang bersangkutan saja begitu. Saya kira demikian Bu, kurang lebih. Ya, masih bisa ditambah lagi waktu menunjukkan tepat jam 11. Boleh Bu, boleh. Ya, karena ini sudah di-setting Zoom ini dengan waktu yang sebenarnya lebih longgar ya. Pertanyaan berikutnya, apakah ketika membuka aplikasi Edmodo, siswa bisa membuka aplikasi lain? Kemudian, apakah sama dengan Google Classroom, nilai bisa otomatis untuk kuis PG? Baik. Satu lagi ya Pak ya. Apakah membuat soal harus diketik per soal atau bisa mengambil dari bank soal? Kalau di Quizizz ada namanya teleport. Ya kan Pak? Ya. Baik. Terima kasih. Pertanyaannya cukup baik saya kira. Yang pertama, ketika membuka aplikasi Edmodo bisa membuka aplikasi lain. Kalau di ini bisa Pak. Jadi sama dengan ketika kita di laptop Bapak Ibu bekerja sambil membuat RPP kan, ya bisa juga membuka halaman lain untuk WA atau Facebook juga saya. Jadi kita bisa sambil buka WA lagi, ada inbox masuk, lalu kemudian kita kembali kerja lagi membuat Facebook, itu bisa. Jadi bisa bekerja di laptop itu bisa sambil buka Edmodo, bisa sambil buka aplikasi lain. Kita terjawab. Kemudian pertanyaan kedua, ini ada 3 pertanyaannya beranak Bu ya. Apakah soal bisa diambil di bank soal? Itu bisa. Jadi soal bisa diambil di bank soal, bisa juga di situ ada fitur perpustakaan Bapak Ibu bisa. Jadi kita nanti di Edmodo itu ada fitur perpustakaan, jadi kita bisa menyimpan bank soal di situ, bisa menyimpan tautan, bisa menyimpan, kemudian juga bisa menyimpan materi-materi di situ di perpustakaan. Maka ketika kita ingin membuat soal, tinggal kita ambil dari bank soal itu. Ya. Tadi apakah nilai bisa otomatis? Nilai sama dengan di Quizizz itu bisa diambil ya? Otomatis ya? Nilai secara otomatis tadi ada. Iya. Tadi Edmodo itu secara fitur dia cukup mumpuni, hampir sama dengan Google Classroom. Jadi hampir sama dengan Google Classroom, juga hampir sama dengan Quizizz. Hanya bedanya dia itu memiliki fitur fitur tampilan yang lebih menarik. Kalau Google Classroom kita tahu itu tampilannya datar putih gitu ya. Nah kalau di Edmodo itu tampilannya sama dengan Facebook. Jadi tadinya saya harapkan lebih menarik bagi siswa dan menarik bagi guru.
tetapi untuk fiturnya hampir mengimbangi begitu. Jadi nilai secara otomatis bisa, kemudian juga soal bisa diambil dari bank soal dan seterusnya. Walaupun tidak sebaik Google Classroom kalau fiturnya. Kalau Google Classroom sudah terintegrasi dengan fitur-fitur Google yang lain begitu. Kalau ini hanya sebagian saja. Tetapi paling tidak cukup mengimbangi begitu, di Edmodo itu cukup mengimbangi apa yang menjadi fitur di Google Classroom. Begitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bapak karena mungkin waktu sudah habis. Ada yang masih pertanyaannya belum bisa dibacakan, bisa disambung di grup WA saja ya Bapak Ibu. Kemudian Baik. mungkin kita sangat penasaran, lebih bagus lagi kita nanti langsung action saja kita buka tadi www.edmodo.com ya, kita coba langsung. Nah, ketika dicoba langsung, mungkin lebih kendala atau apa yang belum kita pahami bisa lebih real ya Pak untuk mungkin didiskusikan. Bisa disambung nanti di grup WA mungkin karena waktu habis kita selesaikan saja. Ketiga, tadi dengan materi pengelolaan pembelajaran online dengan aplikasi Edmodo. Hari ini sebagai host, awal tadi Pak Yadi, ada hal yang secara teknis gangguan ya, bisa dibantu tadi dengan Pak Rahmat. Terima kasih atas semua yang sudah bertugas. Apabila banyak kekurangan, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.